Halo semua, perkenalkan nama saya Andreas Mendrova. Saya mahasiswa Umpri, jurusan Teknik Informatika atau IT, di mana saya akan membuat video tentang kasus pemesanan tiket otomatis, di mana studi kasus ini terambil di mata kuliah Sistem Digital. Langsung aja kita membahas kasusnya. Let's go. Oke, di mana kasus satu ini yaitu adalah pemesanan tiket otomatis. Kita langsung aja. Kita dulu mengenal dulu bilangan digital dan konversi. Sistem digital digunakan karena satu, kecepatan dan akurasi. Komputer atau microcontroller memproses data dalam bentuk binar atau 0 dan 1 lebih cepat dan tanpa kesalahan hitung manual. Kedua, kemudahan integrasi. Data binar dapat langsung diolah oleh rangkaian logika digital seperti gerbangan dan ALF. Ketiga, kestabilan sistem. Data binar lebih tahan terhadap gangguan noise dibandingkan sinyal analog. Keempat, konversi bisimal ke biner. Jika jumlah kursi yang tersedia ditampilkan di layar digital, konversi dilakukan menggunakan encoder atau rangkaian pembagian binar. Contoh, 6 kursi tersedia dalam binar sama dengan 110 atau 3 bit. Tabel konversinya desimal dan binar. Kalau desimalnya 0, binarnya 000. Kalau desimalnya 1, binarnya 001. Kalau desimalnya 2, binarnya 010. Kalau desimalnya 3, 011. Kalau desimalnya 4, binarnya 100. Kalau desimalnya 5, binarnya 101. Kalau desimalnya 6, binarnya 110. Perhitungan aritmatika, kita juga harus menentukan perhitungan aritmatikanya. Misalkan K itu kursi total sama dengan 6 kursi. Kursi dipesan sama dengan jumlah kursi yang sudah dipesan atau input dari tombol atau pemesanan. Nah, kita bikin rumusnya. Kursi tersisa dan kursi sama dengan kursi total kurang kursi dipesan. Contoh, pesan 3 kursi atau kursi dipesan sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Dalam binar 3 itu 011. Penambahan kursi yang dipesan dapat menggunakan binar adder. Penjumlahan binar 3 bit agar hasil langsung ditampilkan di layar. Di sini kita ada diagram kursi penuh dan tersedia, atau dibilang outputnya 2. Di sini kan kita lihat ada input, NAND dan OR sama outputnya. Di input ini terdiri 6 atau dibilang terdiri 6 kursi lah. Terus di sini ada juga OR dan NAND. OR-nya ini ada 3 dan NAND-nya ada 3. Outputnya ada 2, penuh dan tersedia. Kita dulu pertama-tama sambungkan dulu kabel, sambungkan dulu input semua input ke OR dan NAND. Terus kan ini kan ada 2 OR-nya dan NAND-nya. Kenapa saya bikin 2? Karena muatan dalam satu OR itu hanya 3 yang bisa disambungkan. Kalau 6 tidak bisa. Jadi saya buat 2 OR. Terus kalau udah
sudah dimasukkan ke dua ininya semua input ini, baru gabungkan ke OR yang bisa menggabungkan OR yang kedua ini. Begitu juga sebaliknya, kedua NAND ini digabungkan ke satu NAND, dan sesudah itu barulah kita sambung ke output, kedua output. NAND-nya di output penuh, kalau OR-nya di output tersedia. Dan kita akan simulasi diagram ini di aplikasi WinLogin Lab. Langsung aja kita akan simulasikan. Oke, di sini kita akan simulasikan gambar yang pertama, di mana gambar pertama ini memiliki 6 input atau 6 kursi. Terus di sini juga ada output dan OR sama ada NAND dan OR, dan di sini ada output, ada dua, yaitu tersedia dan penuh. Di sini ada 3 output dan OR-nya. Kenapa nggak satu? Nah, karena muatan dari OR dan NAND salah satu komponen itu dia akan menyambungkan 3 input. Jadi OR ini hanya muatannya hanya 3. Makanya saya membuat 3 OR dan NAND. Di sini kita sambungkan dulu OR dan NAND-nya 2, baru kita satukan ke OR dan NAND yang 2 itu, 2 OR dan 2 NAND. Terus kita sambungkan ke output. Langsung aja ke simulasinya. Di sini kita hidupkan dulu. Di sini nggak ada terjadi apa-apa ya. Jadi semuanya ada perubahan. Oke, kita langsung aja ke input. Saya hidupkan input kursi 1. Oke, di sini ada perubahan dari output tersedia. Jadi output tersedia ini mendeteksi input yang sudah terisi kursinya, maupun itu 1 atau 2 atau 3, dia akan mendeteksi kursi yang sudah tersedia, pemilih atau pembeli tiket itu. Langsung ke kursi 2, ini nggak ada perubahan, sama juga nggak ada perubahan, dan berubah. Nah, di sini penuh, dia berubah. Bahwasanya kalau kursi sudah terisi semua, dia akan berubah menjadi berwarna merah karena semua kursi penuh di deteksinya. Jadi itu simulasi dari gambar pertama. Langsung aja ke tabel kebenarannya. Oke, di sini ada tabel kebenaran yang sudah kita simulasikan tadi. Tadi kita menyalakan kursi 00000, jadi nilainya 00 untuk kursi penuh dan kursi tersedia. Kalau kita hidupkan 1 tadi, yang hidup hanya kursi tersedia. Begitu juga kursi
kedua kursi juga yang kita hidupkan, hanya kursi tersedia yang itu sampai kursi ke-6. Di sini barulah hidup kursi penuh atau output. Lanjut, di sini ada gambar juga. Ini berbeda dengan gambar yang tadi. Di gambar yang kedua ini ada tiga output, satu penuh, dua tersedia, satu lagi dipesan. Dan di sini juga ada perbedaan juga, ada tambahan dari OR, jadi OR-nya 4. Kita akan simulasikan ini di WinLogic Lab juga. Langsung aja kita simulasikan. Oke, kita langsung aja mensimulasikan gambar yang kedua. Mari kita simulasikan. Di gambar kedua ini tadi kan kita sudah bilang bahwasanya memiliki tiga output, yaitu penuh, tersedia, dipesan. Dan juga ini ada tambahan juga dari ordinal. Kita langsung aja sambungkan. Oke, di sini nggak ada perubahan, masih tetap 0, jadi nggak ada yang berubah. Nah, di sini ada perubahan dari output tersedia, yang berubah. Tambah lagi. Oke, di sini ada perubahan dari output dari tekanan. Jadi yang kursi 2 ini sudah dipesan. Sudah dipesan atau sudah di booking sama orang. Jadi kalau sudah dipesan, jadi kalau udah dipesan kursinya, jadi outputnya berwarna, ya, berganti warna lah bilang. Jadi di sini nggak ada perubahan, sama juga tetap. Dan di sini ada perubahan dari output penuh. Jadi semua kursi yang ada di sini mau dipesan mau tersedia itu sudah penuh, semuanya dideteksi sama output penuh. Oke, kita langsung aja ke tabel. Oke, di sini ada tabel kebenaran yang diagram kedua. Di diagram kedua ini kita sudah simulasikan tadi. Kita hidupkan, kita kasih warna merah semua kursi, dan outputnya akan merah semua. Kalau kita kasih warna hijau kursi 1, maka yang akan berubah itu hanya kursi tersedia. Dan juga kalau kursi kedua hidup juga, maka yang berubah itu dua input, yaitu tersedia dan dipesan. Dan juga kursi 1, kursi 2, kursi 3 hidup ganti warna, maka yang hidup tersedia dan dipesan. Begitu sampai ke kursi ke-5. Dan juga kalau kursi 6 dihidupkan semua atau full semua kursi dihidupkan, maka yang hidup semuanya, karena kursi 6 kursi 1 sampai kursi 6 kalau dihidupkan atau berwarna hijau, semuanya output penuh akan berwarna hijau karena kursi sudah penuh. Terus ada juga yang terakhir, kursi 1 hidup, kursi 0, kursi 2
enggak, kursi 3 hidup, kursi 4 enggak, kursi 5 enggak, kursi 6 hidup. Dan yang apa yang berubah itu hanya kursi tersedia. Kenapa enggak kursi pesan juga berubah? Karena kursi yang hidup itu enggak pesan duluan, ini langsung dibeli atau dibilang enggak di booking, jadi enggak ada pesanan. Terus lanjut kesimpulan. Di sini kesimpulan dari kasus ini, sistem ini menggunakan kombinasi kompresi desimal, biner, penjumlahan biner, gerbang logika, NAND, OR. Dengan rencana ini, sistem dapat bekerja otomatis, akurat, dan mudah terintegrasi dengan perangkat keras di terminal bus. Oke, sekian dulu video saya tentang kasus pemesanan tiket otomatis. Mungkin sederhana lah, tapi berguna juga untuk para yang membuat tiket otomatis. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kesalahan ngomong atau ngomong saya tolong jangan diejek. Sekian dan terima kasih. Bye bye.